Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Ampuni tahirkan kami dari segala dosa kami, perdamaikan kami dengan Engkau Tuhan. Buatlah fokus kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami siap dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Segala roh pengancam pembuluh darah yang merusak fokus kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami tolak, katakan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami undang hadirat Tuhan dinyatakan, sinar kemuliaan Tuhan terjadi di tempat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini telah dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Jika sudah dapat, kita sama-sama membacakannya. 2, 3 ya. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini, melalui nats ini, saya mengambil tema kecil. Ya, blind spot. Ada yang tahu arti blind spot? Ya, titik buta. Next. Ya, blind spot atau titik buta adalah hal-hal yang perlu kita pahami dalam hidup kita, yang tidak kita ketahui dan yang tidak pernah kita sadari yang ada dalam diri kita. Ya, ini titik buta, blind spot. Next. Ya, kita diperhadapkan ada 2 gambar. Yang pertama, ini ada 3 cermin. Cermin kanan dan cermin kiri dan cermin tengah. Ada 3 cermin kalau di dalam mobil. Saudara yang dikasih Tuhan, saya belum pandai bawa atau nyetir mobil. Tapi saya pernah dibonceng di bawah di dalam satu mobil. Saya disupir, ada supir kan, melewati sebuah gang yang sempit. Gang itu kiri kanan ada gotnya. Fungsi dari kaca mobil ini, saudara, kaca spion mobil ini adalah untuk mengetahui jalan, betul? Untuk bisa melihat ke kanan dan ke kiri, betul? Nah, tapi ketika kami sewaktu-waktu lewat gang yang sempit ini, yang kiri kanannya adalah got, ternyata supir yang sudah punya kaca spion kiri dan kanan masih bisa bannya masuk ke got. Itulah yang disebut titik buta. Itulah yang disebut kekurangan dalam diri yang sebenarnya kita nggak tahu. Kesalahan-kesalahan di dalam diri yang sebenarnya kita nggak mampu, nggak tahu, dan tidak menyadarinya, dan tidak pernah cari tahu. Sebenarnya kita memiliki keterbatasan. Sebenarnya kita memiliki namanya ketidakmampuan, hal-hal yang mungkin orang lain bisa perbuat dan kita nggak bisa perbuat. Dan kita tidak menyadari. Itu yang dinamakan titik buta. Itu yang dinamakan blind spot. Sama dengan hidup kita, di mana ada titik buta atau blind spot yang terkadang kita tidak sadar akan kesalahan yang ada dalam diri kita. Kadangkala, saudara, di dalam hubungan bersama, atau kita bilang ya, dalam masyarakat majemuk lain, ada berbagai denominasi gereja berkumpul pada satu tempat yang sama, dengan suku dan temperamen yang berbeda-beda disatukan ke tempat yang sama. Saudara yang dikasih Tuhan, tahukah kita bahwa di dalam diri kita ternyata masih banyak kekurangan yang harus perlu kita perbaiki, yang mungkin orang lain bisa melihat tanpa sadar. Orang lain bisa melihat kekurangan kita dan kita tidak menyadari akan hal itu.
Kadang-kadang saudara, di dalam kekurangan kita merasa enjoy, kita merasa kita sudah benar berperilaku, sudah lebih baik berperilaku, sudah lebih lurus jalannya, tanpa kita melihat ke dalam. Itu yang dinamakan titik buta individu. Titik di mana kita tidak menyadari kesalahan kita. Titik di mana kita tidak menyadari kekurangan kita. Padahal di dalam kehidupan bersama orang lain bisa melihat kekurangan kita. Mungkin kita nggak bisa melihat. Next. Sebelumnya, ya, blind spot atau titik buta itu bisa berupa perasaan. Ya, di dalam kehidupan bersama, di tengah-tengah masyarakat, hubungan sosial, hubungan keluarga, hubungan di dalam satu institusi atau lembaga, di satu ruang lingkup organisasi, blind spot ini juga ada. Perasaan. Kadang-kadang apa yang kita perbuat menyakiti perasaan orang lain, dan kita merasa apa yang kita perbuat itu benar, dan kita tidak menyadarinya. Dan kita hanya berdiam diri saja, seakan-akan apa yang kita buat itu sudah benar. Yang kedua, sikap. Sikap atau tingkah-tingkah, dan yang ketiga tingkah laku. Ini berhubungan orang. Sikap dan tingkah laku kita disorot oleh banyak orang, dilihat oleh banyak orang, banyak mata yang melihat, banyak telinga yang mendengar, banyak orang yang dapat menilai kita. Kesalahan kita, mungkin saya bilang tadi, kita tidak mengetahui, tetapi dengan sikap dan tingkah laku kita, orang lain bisa menilai kita. Dan itulah titik ketidaktahuan kita akan apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Yang keempat, status WA, IG, dan Facebook. Saudara, kadangkala orang yang bermasalah melimpahkan masalahnya dengan buat start. Saya mau katakan, jangan lebih cepat jarimu mengetik daripada otakmu berpikir. Saya mau katakan sekali lagi, jangan lebih cepat jari Anda mengetik daripada otaknya berpikir. Orang ada satu sama lain cekcok, melimpahkan segala sesuatu dengan cara yang salah, dan menganggap itu adalah suatu kebenaran. Kalau saya lihat TikTok ada yang namanya 24 jam. Sebelum 24 jam kalau sudah terpenuhi, siapa yang melihat status saya itu udah bisa dihapus. Seperti itu kan. Itu salah. Itu hal-hal yang sebenarnya menjadi kesalahan yang tidak kita sadari. Masalah kita yang sebenarnya orang lain tidak perlu tahu, ternyata orang lain bisa tahu. Ada hal-hal yang harus tidak kita ungkapkan di depan publik, tetapi kita enjoy melakukannya. Kita merasa benar dan enteng menganggap itu benar. Itulah titik buta. Saudara yang lain berantem dengan saudara yang lain, habis berantem malamnya buat status. Kalau nggak senang, main. Kita enjoy melakukan ini. Tapi itu yang dinamakan blind spot. Itu titik buta, saudara. Kita nggak, sebenarnya kalau kita sadar melakukan itu, kita tidak akan tahu, oh yang saya lakukan ini salah. Orang lain tidak perlu tahu kalau saya lagi bermasalah dengan si dia. Orang lain tidak perlu tahu kalau saya lagi cekcok dengan si dia. Tapi ketika saya lagi bermasalah dengan dia, saya lebih baik apa? Minta maaf, berjiwa besar. Walaupun Anda tidak salah, lakukan berjiwa besar, meminta maaf. Kadang-kala saudara, kita menegur orang, contoh ya, sebenarnya kita yang tidak salah, tetapi cara penyampaian peneguran kita itu juga salah. Kita harus berani minta maaf, harus berjiwa besar dan berani minta maaf. Kita harus menyadari
bahwa titik buta ini saudara ada dalam diri kita yang memang harus selalu kita pertanyakan. Yang kelima, mulut atau perkataan. Tidak ada sesuatu yang bisa menjinakkan lidah. Alkitab katakan lidah itu sangat luas. Tidak bisa saya buka mulut seseorang untuk diam dan tidak berkata-kata. Itu hak privasi, hak pribadi individu. Tetapi saudara, saya mau kasih tahu, blind spot kita berupa mulut dan perkataan juga. Ada kalanya tak kala kita melontarkan kata-kata yang tidak baik, dan itu menurut kita baik. Ya, kalau kita tidak menjaga perasaan, tidak menjaga sikap orang lain, ini yang dinamakan kebutaan kebenaran. Yang sebenarnya kita sepertinya sudah percaya nih, saya masuk Kristus, saya diselamatkan Tuhan. Terlalu pede, kan? 100% saya diselamatkan. Kita terlalu pede. Tapi kita sebenarnya sejatinya buta. Bahwa banyak hal yang memang di dalam diri kita ini memang bermasalah. Saya mau katakan, saudara, tidak ada seorang pun yang lebih sempurna di mata individu lainnya. Saya mau katakan sekali lagi, tidak ada seorang individu yang sempurna di mata individu yang lainnya. Standar penilaian manusia terhadap manusia adalah standar penilaian kapasitas. 1000 kali Anda berbuat kebaikan, 1 kali Anda membuat kejahatan, yang diingat manusia adalah kejahatan. Tidak pernah kebaikan. Ini harus kita pegang paradigma yang seperti ini. Makanya kadang-kadang kita jadi fanatisme. Apa yang dilakukan orang yang memang kelihatannya nggak baik, langsung kita justifikasi, langsung kita katakan ini dia seperti ini, dia seperti ini. Kita mau ambil kesimpulan. Tapi ternyata saudara, apa yang kita cari sebagai hamba Tuhan? Perkenanan Tuhan. Jika blind spot ini saudara masih ada dalam diri kita dan terus berulang-ulang kita lakukan, ini yang dinamakan menjadi tabiat, karakter. Next. Ya, karakter adalah kualitas mental dan moral seseorang yang mempengaruhi perilakunya sebagai seorang individu atau pembawaan berupa sifat, kepribadian, watak serta tingkah laku yang diekspresikan dalam kehidupannya. Kepribadian kita, karakter kita, watak kita akan terlihat dari tindakan-tindakan kita. Setiap ciri khas karakter menggambarkan siapa kita yang tercermin dari tindakan kita. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, saudara, orang lain bisa melihat, oh wataknya seperti itu. Kalau saya bentak orang lain pasti mengira wataknya, temperamennya sepertinya arogan. Itu kapasitas saudara dalam menilai. Makanya saya katakan bahwa ketika blind spot itu berulang-ulang dilakukan akan menjadi tabiat. Kemarin saya dengan adik Tony ya, Tony izin ya buka bicara Tony. Kami ke mana? BKN ya. Kami cerita banyak. Tema ini saya dapatkan duduk di bangku BKN ketika kami sedang beli gorpis, goreng pisang untuk salah satu staf kita di kampus. Tema ini saya dapatkan di sana. Kami duduk berbincang-bincang. Iya, ketika saya pulang saya lihat kaca mobil. Saya berbincang kaca mobil ini seperti ini. Oh, ternyata benar. Hanya ada tema ini sebenarnya. Melatar belakangi tema ini karena pembicaraan kami dengan Diakon. Next. Ya, melalui teks yang Alkitab yang kita baca, Kejadian 1 ayat 27,
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Allah menciptakan manusia menurut gambar, artinya menurut peta dan teladannya Tuhan. Ini berbicara tentang karakter ilahi, karakter Tuhan. Karena manusia diciptakan untuk menggambarkan karakternya. Manusia diciptakan menurut peta dan teladan Tuhan. Artinya, sejatinya manusia harus menggambarkan peta dan teladan. Ini tidak mudah, saudara. Ini sangat tidak mudah dilakukan orang-orang percaya. Dan next. Ya, dalam proses penciptaan manusia atau prokreasi namanya, di mata Tuhan, gambar diri dan karakter harus lebih dulu dibentuk sebelum manusia memegang kekuasaan. Di ayat selanjutnya, manusia diberi kuasa untuk apa? Menguasai burung-burung di udara, ikan-ikan di berkuasa atas mereka. Sebelum mereka diberikan tanggung jawab, Tuhan berikan apa? Karakter dulu, peta dan teladannya dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam berorganisasi juga saya belajar seperti itu. Orang yang diberikan bertanggung jawab, orang yang dipilih dan diberikan tanggung jawab, siapapun orang yang memberikan, pasti dia tahu kapasitas dan kemampuan orang yang dipilih. Apakah anak ini bisa bertanggung jawab? Apakah anak ini bisa dipercaya? Ataukah anak ini loyalitas? Ataukah hanya anak ini hanya suam-suam kuku dan lain sebagainya? Pemimpin yang memilih itu pasti tahu karakter siapa yang dia pilih. Makanya dia pilih. Makanya Tuhan bilang, Ia menciptakan manusia menurut gambarnya, peta dan teladannya, supaya manusia itu menggambarkan peta teladan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, titik buta yang ada dalam diri kita ada sangat banyak yang tidak kita ketahui, yang kita tidak sadari, yang kita merasa diri kita sudah benar. Coba kita buka Amsal 16 ayat yang kedua. Amsal 16 ayat yang kedua. Yang sudah dapat satu orang membacakannya. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Iya, segala jalan orang bersih menurut pandangannya, tetapi Tuhanlah yang menguji. Kita kadang-kadang merasa kita lebih baik dari orang lain. Kita kadang-kadang kita merasa lebih hebat dari orang lain, lebih mampu dari orang lain. Tapi apa kata Tuhan yang menguji? Menurut pandangan kita, apa yang kita lakukan itu sudah benar. Sekalipun orang lain melihat itu salah, tapi kita bersyukur, ini benar, enjoy saja kok saya melakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sering kita alami. Percaya saudara juga alami dalam hidup saudara. Saya juga sering mengalami hal tersebut. Perkara saya, oh iya ya, kalau saya lakukan seperti ini, ada juga titik kesalahan saya. Ternyata penyampaian saya mungkin menusuk hati orang lain, melukai perasaan orang lain. Walaupun sejatinya saya tidak salah dalam konteks itu, tetapi penyampaian itu saya salah. Ini yang perlu kita sadari, bahwa pandangan kita sudah benar. Makanya Tuhan kecam ahli-ahli Farisi ketika dia berkhotbah di atas bukit. Dia bilang gini, hai orang-orang munafik, keluarkanlah selumbar balok di matamu, supaya kamu dengan jelas melihat. Mengeluarkan selumbar di mata saudara. Artinya kesalahan yang terbesar dalam diri kita yang tidak kita tahu, yang sebenarnya banyak,
yang tidak bisa kita koreksi, tapi kita hanya intervensi hidup orang lain, koreksi pribadi orang lain, menilai orang lain sesuai dengan kapasitas kita. Sejatinya penilaian itu harusnya tertuju sama Tuhan. Hanya inginkan hidup kita itu adalah menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengikuti gambar dan teladan Tuhan. Ini hal yang tidak mudah. Mungkin saudara memiliki hubungan pribadi, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Di kesunyian malam saudara, Anda bangun tidur jam 2 pagi, Anda berdoa, Anda saat teduh, Anda memiliki lawatan Tuhan. Saya tidak tahu, dan individu yang lainnya mungkin tidak tahu satu sama lain. Tidak ada potensi kita untuk koreksi hidup orang lain. Tidak ada potensi kita untuk menilai sejauh mana iman orang lain. Tetapi potensi kita yang harus kita lihat bahwa bagaimana kita mengejar perkenanan Tuhan. Next. Ya, hidupmu adalah penyembahan. Tuhan lebih tertarik pada karakter daripada bakat dan kehebatanmu. Tuhan lebih tertarik kepada yang di dalam daripada yang di luar. Saudara, saya 3 minggu atau 2 minggu ya, saya pelayanan di gereja GBI. GBI itu sebelum melayani ternyata ada audisi. Mereka tidak mempercayakan sesuatu sama orang lain tanpa mereka tes dulu. Saya datang, saya ditanya, kamu bisa apa? Tuhan berikan saya lumayan banyak talenta, Pak. Dia bilang gitu. Saya dikasih di bagian soundman, kamu bisa main ini. Itu buat ini, mengoperasikan ini. Bisa, Pak. Itu nggak bisa. Saya langsung dibuat bagian soundman. Minggu pertama, kok aku langsung percaya? Anak baru datang kan, saya mikirin. Kemudian ibadah ya kan di sana sampai 7 kali ibadah sekolah minggu 4 kali, ibadah raya 3 kali. Saya kadang-kadang dari ibadah raya ke ibadah sekolah minggu, ibadah raya ke ibadah sekolah minggu. Jadi lari-lari, karena gedungnya ada 2, jadi lari-lari gitu. Setelah dari ibadah raya kedua saya nggak ikut, ibadah raya keduanya saya ke grup sekolah minggu yang layan. Nah, kemudian di ibadah raya ketiga saya dipanggil lain, kamu bisa main musik, Pak. Bisa apa? Kau bisa apa? Ya, salah. Yang kosong yang mana? Oke, yang kosong ini aja. Disuruh pakai ini. Saya duduk, padahal orangnya ada, tapi dibilang kosong. Orangnya ada. Kan kebetulan jemaat di situ banyak Cina ya. Orangnya ada kan kosong. Saya mikir-mikir, kok aneh ya? Kok saya baru aja pertama masuk, kok saya sudah diberikan tanggung jawab? Ini minggu depan saya dipercayakan untuk mengisi renungan di YouTube gereja itu 2 tema. Saya tanya Bapak itu. Saya tanya Bapak mau pulang, kan jauh kan, Ciseeng nama daerahnya, sangat jauh. Ongkos saya itu pulang pergi itu 120 ribuan, sangat jauh daerahnya. Saya datangi Bapak itu di ruangan, saya bilang, Bapak, saya baru di sini, saya nggak enak sama. Ada di situ teman saya yang mungkin semester depan akan masuk di sini, karena saya promosiin supaya masuk ke sini. Dia maunya ke STT Tamanggung yang masih lupa. Bilang datang saja ke STT kami seperti ini, saya kasih itu, dia mau mendaftar. Nanti semester depan mungkin berkumpul sama-sama kita semua di tempat ini. Nah, saya bilang saya kira nanti sama teman saya yang satu bilang, kan teman ini kan begitu. Bapak itu cuma bilang, Suhadi, promosi itu datangnya dari saya berpikir kata-kata itu, saya berpikir sampai pulang, sampai saya kira ternyata kemampuan potensi saya
mana akan tempatkan di mana yang Tuhan mau. Tidak perlu saya harus tunjukin, tidak perlu harus saya perlihatkan. Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Amin. Hidupmu adalah penyembahan. Tuhan lebih tertarik kepada yang di dalam daripada yang karena yang kelihatan di luar belum tentu baik di orang yang kelihatan baik belum tentu baik. Tapi orang yang kelihatan jahat juga belum tentu. Ini harus kita bisa uji segala sesuatu. Next. Yang terakhir, yang terakhir, ini kata-kata pengikat. Tuhan menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya, dan karakter kita menggambarkan siapa kita sebenarnya dan siapa yang kita gambarkan. Saya mau kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Tuhan menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya, dan karakter kita menggambarkan siapa kita sebenarnya dan siapa yang kita gambarkan. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kita mau menyanyikan lagu pujian dan syukur.
gambar diri yang harus kita tunjukkan adalah gambar diri Tuhan. Mari saudara, lebih sungguh katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu dengan segenap hati. Dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila kami ada. Sadar bila ku ada. Hanya karena anugerah. Bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan yang ciptakanku dalam kemuliaanmu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di hadapanmu. Segenap hidup kami, segenap hidupku persembahan. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ciptakanku dalam kemuliaanmu. Kami tahu, ku tahu hidupku berharga di hadapanmu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Hidup kami adalah penyembahan. Amin. Biarlah segenap hidup kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Walaupun terkadang kami melakukan segala pelanggaran, Bapa, Engkau adil dan setia, akan mengampuni setiap dosa-dosa kami. Biarlah kiranya Tuhan menuntun kami ke jalan yang benar. Bulatkan dan tekadkan hati kami untuk tetap takut akan nama-Mu. Bulatkan dan tekadkan hati kami untuk tetap tunduk terhadap otoritas Tuhan. Kami yang lemah, kami yang tidak sadar akan kesalahan kami, ajari kami Tuhan. Melalui Roh Kudus mengajarkan kami, membawa kami ke jalan yang benar. Semakin hari kami semakin diperbaharui, semakin hari kami semakin diubahkan, semakin hari kami memiliki kedewasaan yang rohani. Semakin hari kami semakin mendekat terhadap Tuhan. Bapa yang baik, jamahlah setiap kami, lawatlah setiap kami, biarlah setiap kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa firman yang kami dengar untuk boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ingatkan kami oleh kebenaran firman-Mu pada sore hari ini yang
boleh menjadi gaya hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara.